Saudara, sehari sebelum Lebaran, saat sebagian besar masyarakat liburan, PDI Perjuangan resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Partai-partai lain pun diyakini tengah mengatur strategi agar bisa meraih hasil maksimal di Pilpres 2024. Bagaimana ekonomi merespons tensi politik yang menghangat ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi, Glenis. Ini PDIP mengumumkan baca pres 2024 tepat ketika masyarakat lagi liburan, aktivitas bursa dan investasi juga sedang libur. Kejutan politik saat libur, apakah ini bakal jadi surprise bagi ekonomi? Ya, saya pikir sejauh ini pelaku ekonomi belum meresponnya dengan melihatnya sebagai kejutan. Karena kalau kita lihat Pak Ganjar memang sudah digadang-gadangkan sebelumnya sebagai suksesor Pak Jokowi. Dan juga kita melihat dengan latar belakang partai yang sama, pelaku ekonomi ataupun investor juga melihatnya hal ini sebagai mungkin sebagian besar adalah keberlanjutan ya dari program-program pemerintah saat ini. Sehingga memang kalau kita lihat dan investor memang nanti akan menantikan siapa pasangan cawapres dan juga nanti bagaimana program kerja, ya itu sebenarnya yang lebih ditunggu. Dan tetapi meskipun demikian kita melihat bahwa dari 4 pemilu terakhir memang ada kecenderungan ataupun tren bahwa investasi asing ya ini secara temporer ataupun secara sementara dia akan cenderung akan melambat karena biasanya secara rasional investor akan menunggu nanti hasil dari pemilu presiden khususnya, dan setelah itu biasanya investasi ataupun di kondisi di pasar modal akan dengan cepat pulih ataupun cepat bangkit, dan makanya kita melihat bahwa tren itu pun juga mungkin akan bisa terjadi menjelang pemilu Februari 2024 mendatang. Oke, kalau dalam negeri masih wait and see siapa pasangannya begitu ya. Tapi kalau untuk global kemungkinan besar ini akan melambat untuk bisa melihat bagaimana kebijakan ke depannya. Nah, Pak, tapi kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana domestik atau market dalam negeri merespons tensi politik yang selalu dinamis ini menuju ke 2024. Apa yang akan terjadi biasanya, Pak? Iya, memang kalau kita melihat indikasi di jangka pendeknya ataupun biasanya yang tadi kami sampaikan bahwa 1 kuartal sebelum pelaksanaan pemilu itu biasanya memang akan terjadi perlambatan sedikit dalam hal investasi, khususnya investasi asing baik di pasar modal ataupun di sektor realnya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi investasi domestiknya mestinya dampaknya tidak akan signifikan, mengingat karena ini kita sudah mengalami 4 kali pemilu langsung dan kondisinya secara umum aman-aman saja dalam hal politik, dan meskipun memang ada dinamika yang ada, tapi kita melihat bahwa kondisi keamanan sosial politik cenderung stabil, sehingga kita melihat bahwa dampaknya kepada pasar domestik sebenarnya dampaknya tidak akan signifikan Mhm. ataupun meresponnya pun juga tidak akan berlebihan. Sehingga kita melihat bahwa karena justru kalau kita melihat dampaknya kepada perekonomian, ya dengan adanya pelaksanaan pemilu dan juga nantinya juga akan ada kampanye dari calon presiden ataupun dari calon legislatif, tentunya ini akan bisa menggerakkan perekonomian lagi, khususnya konsumsi di semester kedua. Jadi tentunya kita melihat di pasar modal tentunya akan ada sektor-sektor, di khususnya pasar saham, akan ada sektor-sektor yang akan terpengaruh positif, tapi juga tadi dari sisi investasi asingnya cenderung akan sedikit melambat, namun dampaknya ini hanya bersifat temporer saja. Oke, itu artinya di tahun politik sebenarnya ada hal-hal positif menggenjot belanja, menggenjot perekonomian. Tapi di sisi lain juga masih ada tantangan begitu seperti di bidang investasi dan usaha yang perlu menjadi sorotan agar pihak asing ini tidak kabur begitu ya menjelang tahun politik, Pak Joshua? Iya betul, makanya oleh sebab itu tadi kita investor juga menantikan ya sebenarnya bukan hanya program kerjanya dan juga bagaimana kita melihat keberlanjutan dari kebijakan ataupun reformasi kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini. Misalkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, lalu reformasi perpajakan, lalu juga reformasi dalam hal Undang-Undang Omnibus Law untuk sektor keuangan. Jadi tentunya reformasi-reformasi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini tentunya dinantikan ke depannya bagaimana peraturan pelaksanaannya, sehingga harapannya investasi akan kembali lagi meningkat ya, karena kita berharap bahwa ke depannya pertumbuhan ekonomi kita setidaknya harus
tumbuh secara optimal di atas 6% untuk kita bisa menghindari dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Dan oleh sebab itu bagaimana tadi peningkatan kualitas yang terpenting lagi bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri dalam hal penyerapan tenaga kerja dan juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, kalau kita lihat dari bakal calon setelah PDI kemarin ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ada juga Prabowo Subianto. Ini adalah 3 orang yang berbeda. Ini berarti akan ada perubahan rezim. Pak Jokowi ini akan selesai di 2024. Akan ada perubahan rezim yang berkuasa. Apakah ini artinya akan ada strategi investor juga akan berubah, Pak Joshua? Ya, kalau investor melihatnya memang ada kecenderungan ya bahwa dari karakteristik dari ketiga calon presiden yang sudah diumumkan oleh beberapa partai tersebut itu cenderung sifatnya adalah pragmatis karena tadi sekali lagi bahwa kebijakan ataupun reformasi kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah Pak Jokowi saat ini sangat sulit untuk dirubah ya karena tadi kita ngomongin bagaimana omnibus law Hmm. di apa namanya, untuk bisa mendorong investasi, bagaimana omnibus law dalam hal reformasi di sektor keuangan yang ini sudah dikeluarkan reformasi perpajakan dan juga bagaimana sistem keuangan daerah juga direformasi. Jadi tentunya kita melihat bahwa eee, bagaimana gebrakan ataupun dobrakan yang akan disampaikan nanti dalam hal program kerja tentunya akan sangat menarik sekali dan sejauh ini investor melihatnya belum ada apa namanya, program kerja yang tentunya nanti akan disampaikan ya oleh ketiga calon presiden tersebut dan tentunya masih akan bergerak dinamis ya dalam hal politiknya ya, nanti siapa cawapresnya dan juga bagaimana nanti program kerja yang akan diusung. Tentunya ini akan sangat menarik bagi investor. Nah, ini sudah pemanasan ibarat kata ya, tinggal melihat bagaimana nanti siapa cawapresnya, bagaimana program kerjanya, apakah akan melanjutkan atau justru akan merubah sistem untuk investasi ataupun juga di dunia usaha. Nah, kalau kita lihat juga Pak Joshua, apakah juga ini ya situasi politik ini juga akan berdampak pada rupiah dan bursa, seberapa besar pengaruhnya nanti? Iya, saya melihat bahwa kondisi rupiah sekali lagi ini memang akan sangat dipengaruhi oleh faktor sentimen dan juga faktor fundamental. Namun kami melihat bahwa faktor fundamental saat ini cenderung cukup mendominasi. Kita melihat dari sisi bagaimana kinerja ekspor kita, lalu juga bagaimana dari sisi kondisi sentimen globalnya, di mana Bank Sentral Amerika Serikat yang kemungkinan akan mendekati level puncak dari suku bunganya dan berpotensi untuk memangkas hubungannya di tahun depan, sehingga tentunya ini sentimen dari globalnya cenderung kita harapkan tidak berdampak signifikan. Dan apalagi kalau tadi kami kaitkan lagi dengan kondisi politik menjelang pemilu, tentunya kita melihat bahwa tadi selama kondisi politik stabil, keamanan stabil, ya tentunya kita melihat bahwa dampaknya kepada rupiah pun juga tentunya tidak akan signifikan dan rupiah akan cenderung stabil dan apalagi kita juga masih menantikan bagaimana implementasi kebijakan atau revisi kebijakan dari devisa hasil ekspor ya tentunya ini akan sangat ditunggu dan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana masuknya devisa hasil ekspor dan ini tentunya akan bisa meningkatkan stabilitas rupiah ke depannya. Ada stabilitas rupiah yang perlu diperhatikan, stabilitas kondisi tahun-tahun politik. Kita akan melihat memasuki tahun politik di 2024, masih 1 tahun lagi kurang lebih. Nah, apakah ada perbedaan Pak Joshua di musim atau di tahun politik dengan perbandingan setelah nanti presiden ini resmi terpilih? Apakah akan ada dampaknya di ekonomi? Iya, tentunya yang menarik kita melihat yang tadi kami sampaikan bahwa 1 kuartal sebelum pelaksanaan pemilu presiden khususnya ini cenderung akan investasi akan sedikit melambat, namun pada saat pengumuman biasanya investasi akan cenderung meningkat. Dan yang Hmm. menarik adalah bagaimana tadi kami sampaikan misalkan bagaimana kebijakan hilirisasi sumber daya alam khususnya mineral dasar ya dalam hal misalkan produk nikel yang terus didorong oleh pemerintah Pak Jokowi saat ini, dan ini tentunya menarik sekali apakah ini akan terus berlanjut, ataupun akan dilanjutkan oleh penerusnya ataupun dari siapa presiden berikutnya, ini akan sangat menarik sekali karena investasi di sektor ini tentunya, eee, apa, eee, cenderung cukup tinggi dan juga kita melihat juga kontribusinya bagaimana
kontribusi investasi di luar Pulau Jawa yang sudah mendominasi investasi Indonesia saat ini, tentunya ini akan sangat memberikan dampak positif ya bagi pemerataan pembangunan, karena tentunya Indonesia sentris ini menjadi salah satu impian kita semua bahwa pemerataan pembangunan ini bukan hanya dirasakan di Pulau Jawa saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan tentu kebijakan hilirisasi tadi, bagaimana energi hijau, tentunya kebijakan-kebijakan seperti ini akan sangat dinantikan, karena arah ke depan adalah bagaimana investasi ekonomi hijau dan juga tadi bagaimana terkait dengan hilirisasi nikel dalam hal baterai mobil listrik, tentunya akan sangat menarik sekali dan akan sangat dinantikan oleh investor, bagaimana keberlanjutan dari program seperti ini. Oke, ini masih menunggu siapa pasangannya, bagaimana juga nanti program-program kerjanya apakah melanjutkan atau justru merubah segala skema. Terima kasih Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih.